Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Arifin Iwan dari program studi pendidikan biologi kelas A akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar atau e-learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang atau wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar untuk mencapai kompetensi tertentu. Yang kedua yaitu jenis-jenis sumber belajar. Dari pengertian sumber belajar melahirkan beberapa pembagian jenis sumber belajar. Ada yang membagi menjadi 6 jenis sumber belajar, yaitu yang pertama sumber berupa pesan, manusia, peralatan, teknik atau metode, lingkungan atau setting. Secara garis besarnya terdapat 2 jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang e-learning research by design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang untuk dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sumber belajar dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Dari kedua macam sumber belajar tersebut, sumber-sumber belajar dapat berbentuk pesan, informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Orang, guru, infrastruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pemimpin, lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Bahan, baku transparasi, film, slides, gambar, grafik, dan dirancang untuk pembelajaran relief candi, arca, komik, dan sebagainya. Alat perlengkapan, yaitu perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, dan alat listrik, obeng, dan sebagainya. Pendekatan atau metode atau teknik, yaitu diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sesarihan, percakapan, biasa, diskusi, debat, talk show, dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu lingkungan, ialah mencakup ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu manfaat sumber belajar, meningkatkan produktivitas pembelajaran dan jalan mempercepat laju atau membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan membanggakan gairah. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara A. Pencegahan program pembelajaran lebih sistematik dan B. Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian lebih menetapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi, dan bahan secara lebih konkret. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesengajaan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Memberikan pengetahuan dan sifatnya langsung, memungkinkan penyajian pembelajaran lebih luas dengan penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis. Yang keempat yaitu sumber belajar di era pandemi untuk lulusan D3 atau S1. Yaitu yang pertama, rumah belajar oleh Pusdatin Kemendikbud. Yang kedua, TV edukasi Kemendikbud. Yang ketiga, pembelajaran digital oleh Pusdatin dan Semolek Kemendikbud. Yang keempat, tatap muka daring program Sapa Duta Rumah Belajar Pusdatin Kemendikbud. Yang kelima, LMS Siarjar oleh Semolek Kemendikbud. Yang keenam,
aplikasi daring untuk paket ABC. Yang ketujuh, guru berbagai. Yang kedelapan, membaca digital. Yang kesembilan, video pembelajaran. Yang ke-10, suara edukasi Kemendikbud. Yang ke-11, radio edukasi Kemendikbud. Yang ke-12, sahabat keluarga sebagai sumber informasi dan bahan ajar pengasuh dan pendidikan ke keluarga. Yang ke-13 yaitu ruang guru PAUD Kemendikbud. Yang ke-14, buku sekolah elektronik. Yang kelima, mobil edukasi bahan ajar multimedia. Yang ke-6 yaitu modul pendidikan kesetaraan. Yang ke-17, sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang ke-18 yaitu kursus daring untuk guru Semolik. Yang ke-19, kelas daring untuk siswa dan mahasiswa. Yang ke-20, repositori instruksi Kemendikbud. Yang ke-21 yaitu jurnal daring Kemendikbud. Yang ke-22 yaitu buku digital open access. Yang terakhir atau yang ke-23, e-Perpusdikbud atau bisa dicari di Google Play. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber belajar untuk pembelajaran pendidikan biologi. Sumber belajar sendiri itu bisa memanfaatkan yaitu kemampuan lebih tinggi mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan waktu belajar lebih baik, tidak membosankan, memilih daya tarik, meningkatkan semangat kerja kelompok, lebih mudah memahami pelajaran, membantu berpikir lebih kritis, menghilangkan kesalahan konsep, meningkatkan kreativitas, meningkatkan penalaran terhadap topik. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.